Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Kabur dengan pria lain karena bosan hidup susah. 6 tahun kemudian wanita ini menyesal. Diceritakan Fandi dan Siti sudah menikah selama 5 tahun. Siti termasuk wanita beruntung karena ia bisa menikah dengan Fandi, seorang pria yang sudah mapan dan memiliki usaha bengkel yang terbilang cukup sukses. Dari usaha itu pula, Fandi bisa membeli rumah dan mobil. Apa yang sudah Fandi dapatkan adalah hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Sampai suatu ketika, cobaan berat pun datang. Sang ibu sakit keras. Usaha Fandi juga mengalami sedikit penurunan pendapatan, sehingga ia pun harus menanggung beban yang berat. Alhasil, kondisi keuangan pun cukup sulit. Di saat yang bersamaan, Siti justru tak peduli dengan keadaan itu. Suami itu tugasnya adalah menafkahi istri. Jadi apapun keadaannya aku tidak mau susah, ucap sang istri. Meski hampir setiap hari sang istri berkata demikian, akan tetapi Fandi masih tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Apalagi sang istri tengah hamil anak pertama setelah sekian lama menunggu kehadiran sang buah hati. Fandi terus bekerja keras karena ia memang memerlukan biaya yang banyak. Namun sang istri tetap saja selalu merasa gengsi dan malu kalau hidup susah. Sampai akhirnya buah hati yang mereka nanti-nantikan pun lahir. Meski demikian, ternyata tetap saja tidak mengubah sifat sang anak. Bahkan ketika sang anak berusia 3 bulan, Siti pamit belanja ke mall, namun tak kunjung kembali dan meninggalkan anaknya di rumah. Saat Fandi memeriksa isi kamarnya, ternyata semua barang berharga sudah dibawa kabur oleh Siti. Salah seorang tetangga juga mengatakan kalau ia melihat Siti pergi bersama seorang pria. Bahkan 3 bulan kemudian, Siti memberitahu kalau ia ingin cerai. Meskipun marah, Fandi terpaksa menerima keinginan sang istri untuk bercerai dan ia pun harus merawat anaknya sendiri. Tapi siapa sangka 6 tahun kemudian istrinya kembali datang. Namun bukan kembali ke rumah, akan tetapi ke sekolah anaknya. Siti mengatakan kalau ia ingin menjemput anaknya dan membawanya pergi. Akan tetapi pihak sekolah melarang kecuali atas izin sang suami, karena Fandilah yang selama ini selalu mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Namun, Siti tetap tidak putus asa dan tetap ingin menjemput paksa anaknya. Sampai akhirnya mereka pun menyerahkan ke pengadilan untuk memastikan hak asuh sang anak. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya pihak pengadilan pun memutuskan kalau yang berhak atas hak asuh anak adalah Fandi, bukan ibunya yang meninggalkan saat bayi. Siti pun hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Akan tetapi, semua sudah terlambat dan kini ia harus kehilangan haknya terhadap sang anak, meskipun ia masih diberi izin oleh Fandi untuk bertemu. Demikian kisah dari kami, semoga kisah tadi bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.